Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiga Firman Masalim dengan NPM 240250101068 dari kelas G Bela Negara G209 dengan program studi yang saya ikuti yaitu Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan tema implementasi nilai-nilai bela negara sesuai jurusan masing-masing. Saya jurusan agroteknologi dengan judul artikel yang saya buat yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, untuk artikel sendiri ini apa sih isinya untuk artikel saya ini? Nah, dikarenakan saya dari program studi agroteknologi yang berkaitan dengan pertanian, kenapa sih saya memilih ini? Dikarenakan menurut saya keberlanjutan dalam sektor pertanian menjadi salah satu topik yang krusial dalam pengembangan negara karena kaitan langsung dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan para petani maupun penduduk Indonesia. Untuk Pancasila sebagai dasar negara memberikan prinsip-prinsip mendasar di mana itu bisa memandu praktik pertanian untuk berkelanjutan baik dari segi ekologis, sosial maupun ekonomi. Nah, untuk metode penelitian sendiri saya mengambil dari studi literatur yaitu bersifat deskripsi kuantitatif. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri saya mengambil fokus pada nilai sila pertama, pada setiap sila di Pancasila yaitu sila pertama, kedua sampai kelima. Untuk sila pertama sendiri nilai untuk yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai ketuhanan membawa tanggung jawab moral bagi manusia dalam menjaga keutuhan alam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa para petani melihat alam sebagai titipan Tuhan yang perlu dilestarikan. Dan pada sila pertama ini kita ditunjukkan untuk menjaga etika lingkungan untuk bidang pertanian sendiri. Jadi terlihat dalam kegiatan konservasi tanah, pengolahan irigasi, ataupun penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam sekitar. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perlindungan terhadap hak petani. Nah, pada sila kedua menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat manusia, termasuk petani yang merupakan sektor utama dalam sektor pangan. Nah, dalam kita ketahui sendiri untuk sektor pertanian sendiri terkadang masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang dikarenakan pekerjaan yang mungkin terlihat sepele ataupun kurang bermakna di mata orang lain, tapi sebenarnya memiliki banyak hal-hal penting seperti ketahanan pangan ataupun itu yang mendukung sektor-sektor industrial lain. Jadi di sila kedua ini saya mengangkat pada perlindungan terhadap hak-hak petani, di mana nilai-nilai tersebut setiap unsur dalam mempunyai nilai yang melekat dalam untuk melampaui kepentingan manusia. Teknologi di bidang pertanian perlu dipastikan tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan besar, tapi juga cukup dijangkau untuk petani-petani dan masyarakat sekitar. Untuk sila ketiga sendiri yaitu Persatuan Indonesia, saya mengangkat ketahanan pangan sebagai fondasi untuk persatuan bangsa. Nah, kenapa sih? Karena ketahanan pangan adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas negara, di mana penelitian menunjukkan bahwa petani mengartikan ketahanan pangan sebagai tugas Pancasila yang harus diwujudkan pengelolaan sumber daya lahan dan keberlanjutan dan kerjasama. Di mana saya juga mengutip jurnal
dari UMI tahun 2024. Nah, untuk sila keempat sendiri, kerakyatan dalam permusyawaratan, saya mengambil ketertiban petani dalam teknologi. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dunia pertanian, penerapan teknologi seperti pupuk organik, pengukuran pH, dan sistem irigasi presisi memerlukan adanya diskusi pada kelompok tani, di mana nanti akan terjadi kesepakatan ataupun kita juga mengukur nilai ataupun keuntungan supaya terbagi secara merata dan tidak terpusat pada satu titik. Maka dari itu kita perlu berdiskusi pada kelompok-kelompok tani yang lain juga. Karena kurangnya pemahaman tentang Pancasila di kalangan petani dapat menghambat penerapan nilai-nilai tersebut dalam upaya kerja, sehingga diperlukan pendidikan dan pendampingan yang tepat. Maka dari itu, musyawarah ataupun mufakat lain itu diperlukan untuk keberlanjutan sektor-sektor dalam bidang pertanian. Nah, untuk sila kelima sendiri, yaitu keadilan sosial, saya mengangkat distribusi akses teknologi dan kesejahteraan petani. Perlu diketahui, teknologi di bidang pertanian di Indonesia itu bisa dibilang kurang adanya pemerataan di beberapa wilayah. Jadi seperti ada yang masih modern ataupun konvensional. Nah, ini kita perlu untuk mengatur juga bagaimana penyerapan ataupun distribusi teknologi tersebut merata dalam setiap petani ataupun lahan-lahan persawahan di Indonesia. Nah, pelaksanaan sila kelima menuntut distribusi yang adil dan akses teknologi pertanian bagi semua petani. Bukan bahwa tentang ekonomi, keterbatasan akses pasar dan kurangnya dana merupakan hambatan utama ini. Jadi kita juga perlu solusi untuk masalah-masalah ini. Nah, kita membahas ke kesimpulan, di mana Pancasila memiliki relevansi kuat sebagai dasar dalam pengembangan pertanian keberlanjutan. Nilai-nilai Pancasila selaras dengan etika ekosentrisme, konservasi lingkungan, dan prinsip keadilan sosial bagi petani sebagai pelaku utama sektor pangan nasional. Artikel saya juga didukung oleh beberapa sumber studi literatur baik luar ataupun dalam negeri di Indonesia. Untuk yang belum membaca ataupun kurang jelas di video ini, saya akan berikan link di mana nanti saya akan mengupload file lengkap artikel saya ini yang di media sosial IG maupun TikTok saya, yang akan saya taruh di deskripsi video ini nanti. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Saya Aditya Firman Maulana Salim dengan NPM 2402501068 dari Prodi Agroteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.